Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Ken Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang Mayapada, bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-61 ini, dengan para pemain, Anas Sambayon sebagai Nyai Salindri, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Mogan sebagai Hesti Rajasa, Rusli sebagai Paraji Gading, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di
channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Malam masih berayun di balik mega-mega hitam. Rembulan pun turut menyepi, mengintip dengan sepotong cahayanya. Setelah beberapa saat waktu bergulir, tanpa terasa fajar telah menyingsing di ufuk timur. Sementara itu di sebuah tempat, di sebuah ruangan yang suasananya nampak suram, rupanya Pinaka Swasti Ratu telah berada di tempat itu. Wajahnya nampak pucat dan tubuhnya pun kelihatan agak lemah. Perlahan Pinaka Swasti Ratu mulai sadar dari pingsannya. Seperti terasa berat kelopak matanya terbuka. Namun belum sempat dia menyadari suasana di sekitarnya, Pinaka Swasti Ratu kembali memejamkan matanya karena tersiram cahaya lampu sentir yang berada di sebuah batu besar tak jauh dari tempatnya berbaring. Badanku terasa lemah sekali. Berada di mana aku sekarang? Cahaya apa yang menyilaukan mataku itu? Cahaya lampu sentir. Tapi kenapa cahaya itu seolah-olah menyilaukan mataku? Apakah karena keadaanku yang lemah, sehingga cahaya yang tak seberapa itu membuat mataku sedikit terganggu? Kenapa tubuhku terasa lemah sekali? Tenggorokanku mulai terasa haus. Aku haus sekali. Siapakah orang itu? Rupanya di tempat ini ada orang lain selain aku. Tempat apakah ini sebenarnya? Tenggorokanku kering sekali. Kau sudah siuman, Dek. Siapakah kau, Nek? Tolonglah aku, Nek. Aku haus. Iya. Tenggorokanku terasa kering sekali. Tenanglah. Nah, ini, minumlah. Terima kasih, Nek. Siapakah nenek sebenarnya? Dan kenapa tiba-tiba saya berada di tempat ini? Kau tidak perlu takut di tempat ini. Ini adalah tempat tinggal nenek. Semalam nenek menemukan kau dalam keadaan tidak sadar di tepian sungai Brantas. Nenek pikir waktu itu kau sudah tewas. Ternyata belum. Ya, kemudian nenek bawa saja kemari. Kalau begitu, saya telah menyusahkan nenek. Entah apa jadinya. Seandainya saya tidak dibawa kemari, Nek. Sudahlah, jangan berpikir yang lain-lain dulu. Tenangkan saja pikiranmu. Oh, iya, nama nenek
Nyai Salindri. Namamu sendiri siapa, Nduk? Nama saya Pinaka Swasti Ratu, Nek. Pinaka Swasti Ratu. Iya. Oh, alah. Indah sekali kedengarannya namamu itu. Ya, sesuai dengan kecantikan orangnya. Lalu, apa sebenarnya yang membuatmu sampai berada di tepian Sungai Berantas itu, Nduk? Loh, kenapa menangis? Apakah waktu itu kau ingin bunuh diri sehingga kau berada di Sungai Berantas? Semula keinginan seperti itu memang terlintas dalam benak saya, Nek. Tetapi saya tidak jadi melakukannya. Namun entah bagaimana saya tidak tahu. Tiba-tiba saya terjerembab di sungai itu. Kemudian saya tidak sadarkan diri, Nek. Oh, iya. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan kau mempunyai keinginan seperti itu? Apakah kau mempunyai masalah berat yang sukar kau selesaikan? Iya, Nek. Saya sendiri tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Saya benar-benar terpojok dengan masalah yang sedang saya hadapi ini. Kalau boleh nenek tahu, masalah apa sebenarnya yang tengah kau hadapi ini? Iya, baiklah. Saya akan menceritakannya, Nek. Pinaka Swasti Ratu kemudian mulai menceritakan apa sebenarnya yang tengah dihadapinya. Sambil sesekali menyeka air matanya yang menetes, Pinaka Swasti Ratu menceritakan pertemuannya dengan Kameswara sejak awal, sampai terjadinya peristiwa pahit itu. Nyai Salindri kelihatan menarik napas panjang mendengar cerita itu. Dan setelah beberapa saat kemudian, demikianlah masalah yang tengah saya hadapi itu, Nek. Saya benar-benar tersiksa, Nek. Batin saya seakan-akan terluka. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Iya. Nenek pun bisa merasakan apa yang tengah kau alami ini. Tapi, ya, apalagi yang harus dilakukan selain menerima kenyataan ini? Sekarang yang penting kau harus tenangkan pikiranmu. Itu saja. Buang dulu segala persoalan yang mengganggu pikiranmu agar kesehatanmu bisa pulih kembali, ya. Entah bagaimana saya harus membalas kebaikan nenek ini. Nenek begitu memperhatikan saya. Apa tadi yang aku katakan? Jangan berpikir yang lain-lain dulu. Sekarang lebih baik kau minum ramuan ini dulu, ya. Nenek sengaja membuatkan ramuan ini untukmu agar kesehatanmu pulih kembali. Minumlah. Setelah itu kau dapat beristirahat dengan tenang. Iya, Nek. Pahit sekali
sekali rasanya ramuan ini, Nek. Oh, tidak apa-apa. Pahit sedikit kok. Sekarang minumlah air gula aren ini untuk penawar pahitnya. Iya, Nek. Apakah nenek seorang tabib? Bukan. Nenek bukan seorang tabib. Nenek hanya seorang perempuan tua biasa yang tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Tapi kelihatannya nenek pandai membuat ramuan. Oh, itu pengetahuan nenek tentang membuat ramuan hanya sedikit. Dan itu pun hanya sebatas tentang penyegaran tubuh saja. Mataku mulai terasa ngantuk. Apakah ramuan ini mulai bekerja, Nek? Iya. Lebih baik sekarang kau tidurlah yang tenang ya. Kau perlu istirahat panjang. Kau tidak perlu khawatir dengan ramuan yang kau minum tadi. Mata ini terasa berat sekali untuk kubuka. Tidurlah. Kau tidak perlu menahan rasa kantuk yang sedang kau rasakan. Jika istirahatmu cukup, keadaanmu pasti pulih kembali. Akhirnya Pinaka Swasti Ratu pun terlelap dalam tidurnya. Rupanya ramuan yang diminumnya telah bekerja dengan cepat. Setelah Pinaka Swasti Ratu tenggelam dalam mimpinya, Nyai Salindri menatap gadis cantik yang terbaring itu dengan perasaan kagum. Sungguh cantik sekali kau, Nduk. Aku sangat iri sekali melihat kecantikanmu ini. Tapi sebentar lagi aku pun akan sepertimu. Ya, hanya air suci itulah yang dapat mengembalikan keadaanku menjadi muda kembali. Nyai Salindri sebentar lagi akan menjadi gadis cantik yang digila-gilai setiap pemuda. Dan jika semua itu tercapai, maka kesempatan untuk merasakan kenikmatan itu tak akan kusia-siakan lagi. Nah, Nduk, sekarang kau tidurlah yang nyenyak, ya. Jangan bangun sebelum aku kembali, meski aku akan kembali beberapa hari lagi. Meskipun Nyai Salindri terlihat tua renta, namun di balik sosoknya yang menakutkan dan kelihatan lemah itu, tersimpan sebuah kekuatan yang tersembunyi. Ternyata tempat yang dijadikannya sebagai tempat tinggal itu adalah sebuah goa. Namun begitu, mulut goa itu dirimbuni pepohonan liar. Dan jika dilihat dari luar, tempat itu seolah-olah bukanlah sebuah goa. Untuk sementara kita tinggalkan suasana di tempat itu. Sekarang marilah kita tengok perjalanan Kamaswara yang telah melewati daerah Tawalang.
Aku mendengar gemuruh air terjun. Apakah gemuruh air terjun itu adalah air terjun Kambang Ayun? Sebaiknya aku cari saja dari mana datangnya gemuruh air terjun itu. Mudah-mudahan saja aku menemukannya. Kenapa air terjun itu tidak juga kutemukan? Padahal aku sudah mencari ke sana kemari. Dan aku merasakan bahwa air terjun itu berada tidak jauh dari tempat tadi. Tapi, aneh. Aku tidak menemukannya. Aku jadi semakin penasaran. Baiklah, aku akan mencari di sebelah sana. Kembali Kameswara melompat untuk mencari dari mana datangnya suara gemuruh air terjun itu. Setelah melompat menapaki batang-batang pohon, sambil menatap ke sana kemari, sekarang Kameswara mendarat dengan ringan di sebuah tempat yang ditumbuhi semak belukar. Tetapi setelah dia berada di tempat itu, bukan main terkejutnya Kameswara. Wah, gila. Kenapa aku masih berada di sini? Bukankah tadi aku telah melompat jauh dari tempat ini? Tapi kenapa aku berada di sini kembali? Aneh. Keajaiban apa sebenarnya yang tengah terjadi di tempat ini? Wah, suara air terjun itu masih saja terdengar. Tapi kali ini suara itu seolah-olah berlari ke sana kemari. Terkadang suara itu di sini dan terkadang terdengar di sana. Benar-benar aneh. Apakah aku harus cari lagi di mana sumber gemuruh air terjun itu? Aku jadi bingung. Kalau begitu, aku harus mencari ke arah lain. Dengan rasa penasaran yang dalam, Kameswara kembali mencari dari mana sumber suara gemuruh air terjun itu berasal. Sementara di tempat lain yang ternyata tak jauh dari tempat Kameswara tadi, nampak hal serupa dialami oleh Hesti Rajasa dan Paraji Gading. Keduanya kelihatan kebingungan dengan apa yang tengah mereka alami. Gila. Suasana di tempat ini benar-benar membingungkan. Apa sebenarnya yang tengah terjadi di sini, Paman? Suasana di sekitar tempat ini seolah-olah terasa tidak wajar. Iya, beginilah keadaan di sekitar sini. 40 tahun Surya yang silam pun aku pernah mengalami hal yang seperti ini. Oh, jadi dulu pun Paman pernah mengalami hal yang seperti ini? Lalu Paman, kejadian apa lagi yang akan kita alami setelah kita merasakan hal ini, Paman? Oh, tidak ada kejadian lain. Kecuali kita akan berhadapan dengan orang-orang yang juga berniat mencari air terjun ini. Lalu, apakah Paman tahu di mana letak air terjun Kambang Ayun yang sebenarnya? Oh, itu sulit, Hesti Rajasa. Orang yang mengetahui di mana letak air terjun itu hanya Kanigara. Ya, hanya dialah orang yang dapat menampakkan air terjun yang misterius itu. Lalu menurut Paman, apakah Kanigara pun akan muncul pada purnama nanti? Iya, dia pasti muncul kembali. Dan kedatangannya pasti seperti niatnya dulu, yaitu menghancurkan semua impian kita untuk memiliki air suci itu. Tapi kali ini tidak boleh terjadi. Kanigara harus dicegah. Kalau memang kemunculannya di air terjun Kambang Ayun hanya ingin memusnahkan air suci itu, Kanigara memang harus dicegah, Paman. Kalau perlu, lebih baik
dia kita singkirkan saja, Paman. Iya. Kendala satu-satunya untuk memiliki air suci itu hanya Kanigara. Tetapi ya, dia jugalah yang sanggup menampakkan air terjun itu. Lalu bagaimana sekarang, Paman? Kelihatannya sulit sekali kita mencari di mana letak air terjun itu. Sementara suara air terjun itu hanya bergemuruh seperti terbawa angin. Iya. Sebaiknya kita cari di arah lain. Mudah-mudahan saja suasananya tidak seperti di sini. Ayo. Tunggu, Paman. Sepertinya ada suara tertawan dari seorang wanita yang mendekati kita. Suara tawa itu datangnya bukan dari jauh. Tetapi orang yang akan mempermainkan itu memang ada di sekitar kita. Benar, Paman. Apakah Paman mengenal siapa orang yang mentertawakan kita ini? Iya. Sepertinya aku mengenal orang itu. Sebaiknya bersiap-siaplah menyambut kedatangannya. Paman, lihat! Wanita tua berwajah menyeramkan itu tak lain adalah Nyai Salindri. Sambil berkacak pinggang, Nyai Salindri tertawa terkekeh-kekeh menatap Paraji Gading dan Hesti Rajasa. Keduanya kelihatan geram melihat munculnya Nyai Salindri. Sementara angin berhembus menghempas rambut putih tokoh tua itu. Sambil menghentak-hentakan tongkatnya ke tanah, Nyai Salindri tersenyum menyeringai. Kepadaku, Paraji Gading. Kupikir kau sudah tidak berminat lagi dengan air suci itu. Kau saja yang sudah tua renta masih menginginkan air suci itu. Apalagi aku. Tidak kusangka kita bakal bertemu lagi, Nyai. Dan wujudmu semakin menyeramkan saja. Selama aku belum memiliki air suci itu, wujudku memang semakin tua dan semakin menyeramkan. Tetapi jika air suci itu sudah kuteguk, maka aku akan menjadi wanita yang paling cantik di jagat ini. Dan kau pasti akan tergiur melihatku. Tutup mulutmu. Impianmu tidak akan pernah terwujud untuk mendapatkan air suci itu. Dan sebaiknya kau menyingkir dari tempat ini, Nyai. Paman, siapa sebenarnya orang ini? Kenapa kau tidak tanyakan langsung padaku, anak muda? Kau sungkan atau kau terpesona melihatku sehingga kau malu, Ya, tapi baiklah. Namaku Salindri. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Nyai Salindri. Umurku telah melebihi dari 500 tahun surya. Nah, apakah kau puas, anak muda? Seharusnya kau mengurungkan niatmu, Nenek Rentah. Kau sudah tidak pantas lagi berlomba untuk mendapatkan air suci itu. Bercerminlah dan lihat siapa dirimu. Sombong sekali kau, anak muda. Seperti yang aku katakan tadi. Kalau sekarang kau melihat wujudku tua dan menyeramkan, tapi nanti setelah air suci itu sudah kereguk, kau nanti akan tahu betapa Nyai Salindri seorang gadis yang menggiurkan dan membangkitkan syahwat kaum laki-laki yang melihatnya. Termasuk kau. Kau pasti akan tergila-gila terhadapku. Demit, angan-anganmu terlalu muluk. Lebih baik kau menyingkirlah dari tempat ini sebelum rasa muakku berubah. Kehadiranmu di sini telah membuatku menjadi mual. Nyai, apa sebenarnya yang kau harapkan dari kami, Bukankah kita sama-sama menginginkan air suci itu? Jadi aku harap kita mencari jalan masing-masing. Iya, kita memang harus mencari jalan masing-masing.
Tapi aku lebih suka kalian yang menyingkir dari tempat ini. Oh, apakah aku tidak salah dengar, Nyai? Seharusnya yang menyingkir dari tempat ini adalah kau. Usiamu sudah di ujung maut dan kematian sudah membayang-bayangimu. Pikirkanlah baik-baik, apakah kau masih pantas atau tidak memiliki air suci itu? Keparat! Kata-katamu terlalu merendahkan aku, Paraji Gading. Jangan menyesal kalau terjadi apa-apa terhadapmu akibat kelancangan mulutmu itu. Ternyata bisa terpancing juga kemarahanmu. Aku sudah cukup tahu siapa kau, Nyai, dan juga tahu sampai sejauh mana kehebatan yang kau miliki. Nah, sebaiknya kau saja yang menyingkir, Nyai. Kurang ajar. Kau lihat ini. Nyai Salindri yang sekarang sudah bukan lagi Nyai Salindri yang dulu. Hiya! Berhati-hatilah Rajasa. Wanita tua ini tidak boleh dianggap remeh. Dia mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Paman, apa yang akan dilakukannya? Entahlah, sebaiknya kau berhati-hati saja Rajasa. Ingat, pusatkan pikiranmu. Jangan sampai kau terpengaruh dengan apa yang dilakukannya. Iya, Paman. Lihat, Paman. Jaga pikiranmu Rajasa. Aku sudah katakan jangan terpengaruh dengan apa yang dilakukannya. Iya. Hop. Hesti Rajasa kelihatan tidak mampu menguasai pikirannya. Dia nampak mulai terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nyai Salindri. Sambil memejamkan matanya, Nyai Salindri meliuk-liuk membuat gerakan lembut seperti gerakan penari telanjang. Hesti Rajasa kelihatan semakin tak mampu menguasai pikirannya. Sementara Paraji Gading sendiri bermandikan keringat menghalau pengaruh yang dilakukan Nyai Salindri. Sekali Hesti Rajasa. Kelihatannya ia mulai terpengaruh dengan gerakan-gerakan nenek tua keparat itu. Rajasa, pusatkan pikiranmu. Kenapa kau harus terpengaruh oleh gerakan-gerakan memuakan seperti itu? Paman, lihat Paman. Paman. Nyai Salindri tiba-tiba saja berubah menjadi seorang wanita yang cantik dan menggiurkan. Sudah, pusatkan pikiranmu, Rajasa, pusatkan. Yang kau lihat itu hanyalah bayangan semu yang mempengaruhi mata dan pikiranmu, Rajasa. Wanita itu tidak lain hanyalah nenek-nenek renta yang menjijikan. Sudah, sekali lagi pusatkan pikiranmu, Rajasa. Tidak, Paman, tidak. Nyai Salindri ternyata seorang gadis yang sangat cantik dan menggiurkan. Lihat matanya, Paman. Gerakannya begitu menggairahkan. Sosok Nyai Salindri yang semula tua renta dan menyeramkan, tiba-tiba telah berubah menjadi cantik dan menggairahkan di mata Hesti Rajasa. Tubuh Hesti Rajasa kelihatan gemetar, sementara matanya tak lepas menatap tubuh Nyai Salindri yang tengah meliuk-liuk. Sambil memainkan jemari tangan dan matanya, Nyai Salindri terus merobek pikiran Hesti Rajasa. Bagaimana anak muda? Apakah kau tidak tergiur dengan keindahan tubuhku ini? Ayolah mendekat kemari. Tidak usah ragu-ragu. Kemarilah. Iya. Ayo, sambutlah jari-jari lentiku ini. Kau nanti akan merasakan betapa getaran jari-jariku ini dapat membangkitkan gairah kelelakianmu. Kemarilah anak muda. Bangsat! Perempuan renta lacur. Hentikan permainan keparat ini. Rajasa, kuasai dirimu.
Paman. Ya kuasai dirimu. Kau sedang dipengaruhinya, Rajasa. Ayo. Tapi Paman, lihatlah Paman. Nyai Salindri yang cantik itu menyapaku. Oh, gila. Ia membuka semua pakaiannya, Paman. Lihat, Paman. Paman. Keparat. Nyai Salindri memang hebat. Dan kelihatannya Hesti Rajasa benar-benar telah terpengaruh. Rasanya tidak mungkin mengembalikan keadaannya dalam seperti ini. Kecuali aku harus menghajar wanita renta keparat ini. Tapi, gila. Aku tidak boleh terpengaruh. Sekalipun ajiannya mencoba merasuk ke sukmaku, aku harus bisa mengendalikan pikiranku. Apa yang kau lakukan, Paraji Gading? Apakah aku di matamu tidak menggairahkan? Lihatlah, apa yang kulakukan ini. Hei, kenapa kau pejamkan matamu? Kau pun boleh menikmati keindahan tubuhku ini. Sekalipun Paraji Gading memejamkan matanya untuk menghindari pengaruh sihir Nyai Salindri, tapi ternyata pengaruh gaib mulai terasa dalam pikiran Paraji Gading. Namun begitu, dia kelihatan masih berusaha untuk melawannya. Kau tidak akan mampu melawan ajianku, Paraji Gading. Karena kau memang bukan tandinganku. Sungguh malang sekali kau telah berani berhadapan denganku. Ya, dengan menyesal, aku harus menyingkirkan kau dari tempat ini untuk mengurangi sainganku dalam memperebutkan air suci itu. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu. Hiya! Paraji Gading sempat berkelit ketika tangan Nyai Salindri berkelebat bagaikan sebuah cakar harimau. Namun rupanya serangan yang dilancarkan Nyai Salindri tidak hanya sampai di situ. Dia kembali menyerang. Tapi kali ini dia menggunakan tongkatnya. Dan benar saja hanya dalam beberapa saat perut Paraji Gading dapat dirobek dengan tongkatnya. Keparat, kau Salindri, kau berhasil melukai perutku. Hesti Rajasa, cepatlah kau menghindar dari sini. Paman, Paman Paraji Gading. Tenang, anak muda. Kau tidak perlu mendengarkan kata-kata manusia bodoh ini. Paraji Gading, aku sudah muak mendengarkan ocehanmu. Sekarang, terimalah kematianmu. Hiya! Paman! Maut tak dapat dicegah lagi oleh Hesti Rajasa. Tubuh Paraji Gading hanya dalam sekali tikam saja, tidak berkutik lagi. Dengan penuh kepuasan, Nyai Salindri menarik tongkatnya yang masih membenam di dalam dada Paraji Gading. Sementara Hesti Rajasa tak bisa berbuat apa-apa, kecuali menatap kematian pamannya dengan tatapan kosong. Sudahlah, tidak perlu kau pikirkan laki-laki bodoh ini. Bukankah lebih baik kita bersenang-senang sampai puas? Ayolah, selagi aku masih berbaik hati padamu, kau tidak perlu takut atau ragu. Kau? Ya, Kau? ayo.
Dekaplah tubuhku ini. Kita terbang ke alam yang sangat jauh dan indah. Apakah aku kurang menggairahkan? Tidak. Kau cukup menggairahkan dan kau sangat cantik sekali. Nah, kalau memang demikian, apalagi yang kau ragukan? Ayolah Rajasa, mendekatlah kemari. Aku sudah tidak tahan untuk segera bermimpi. Peluklah tubuhku yang erat, Rajasa. Hesti Rajasa benar-benar tak dapat mengendalikan pikirannya. Dengan penuh birahi yang dalam, Hesti Rajasa mendengus bagaikan kuda jantan yang lapar. Sementara Nyai Salindri menyambut semua itu dengan kemenangan. Kini keduanya telah tenggelam ke dalam mimpi yang sukar dipijak. Dan tak berapa lama kemudian, tiba-tiba saja Hesti Rajasa tersentak dari pengaruh kekuatan Nyai Salindri. Gila. Apa yang telah aku lakukan? Ke barat! Nenek tua jahanam! Apa yang telah kau lakukan terhadap diriku? Ke barat kau! Tidak perlu marah dan berteriak-teriak begitu. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Karena aku telah membuat kau merasakan kenikmatan yang luar biasa. Biadab! Aku tidak sudi atas perbuatanmu ini. Lucu. Yang tidak sudi seharusnya aku. Karena kau dengan tega telah menyentuh boy gue. Tapi kau memang hebat anak muda. Seranganmu seperti kuda jantan yang liar. Aku suka pada permainanmu tadi. Busuk! Wanita rendah ke barat! Kau harus mampus di tanganku. Dan juga bertanggung jawab atas kematian pamanku. Tunggu dulu. Kau pasti akan sanggup melawanku. Sebaiknya kau menyingkirlah dari tempat ini, anak muda. Selagi aku masih memberi kesempatan padamu, turutilah kata-kataku ini. Jangan buang nyawamu dengan percuma di tanganku. Dan juga jangan coba-coba ikut berlomba untuk memiliki air suci itu. Air suci itu milikku. 40 tahun surya lamanya aku berada di sini hanya untuk menunggu air suci itu. Makanya tak akan kubiarkan jika ada orang lain yang ingin memilikinya. Nah, sekarang pergilah dari sini. Ingat, aku tidak ingin melihat tampangmu lagi berada di daerah ini. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Setelah berkata demikian, Nyai Salindri pun segera melangkah pergi dari tempat itu. Sementara Hesti Rajasa yang mendapat ancaman seperti itu hanya bisa menahan amarahnya, tak mampu berbuat apa-apa. Karena Hesti Rajasa tahu bahwa Nyai Salindri adalah seorang tokoh tua yang hebat. Dewa Batara, kenapa aku tidak mampu mencegah pengaruh biadab itu? Paman, apa yang telah dilakukan perempuan tua keparat itu kepadamu, Paman? Paman Paraji Gading. Jahanam! Aku akan menuntut balas atas kematian pamanku ini. Hei perempuan tua keparat, tunggulah nanti saat yang tepat untuk menanti ajalmu. Paman Paraji Gading. Hesti Rajasa benar-benar hancur melihat kematian paman yang menyedihkan itu. Setelah beberapa saat mengguncang-guncangkan tubuh pamannya dengan perasaan yang sedih, tiba-tiba saja Hesti Rajasa bangkit berdiri sambil memandangi tubuh pamannya yang telah terbujur kaku. Nah, kenapa tiba-tiba Hesti Rajasa berdiri sambil memandang mayat Paraji Gading? Dan bagaimanakah dengan Nyai Salindri sendiri? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.